berapa uang yang dapat dari tempat ini setahun? Kalau setahun sekarang kalau di akhir Oktober kemarin angkanya sudah lebih 180-an mendekati 190-an Pak yang kita kelola dari penjualan Oktober Pak. Berarti sampai Desember nanti bisa 200 ya? Mungkin lebih? Insya Allah lebih Pak. Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita berada di Organic Garden di daerah Bukit Gompong, Kabupaten Solok. Selamat datang di Dango Inspirasi Channel. Baiklah, kita sedang berada di kawasan Organic Garden. Kita ingin berbincang dengan seorang anak muda. Beliau adalah owner Organic Garden ini. Dan beliau ini seorang notaris sebetulnya. Calon Pak. Tapi aneh. Bukan calon, udah tamat kok. Tapi aneh, sampai sekarang masih sangat hobi bertani ini. Dia seorang sarjana hukum dan sekarang sibuk dengan bertani organik. Selamat siang, Yuda. Saya panggil Yuda aja lah ya. Ya Pak. Karena anak tua saya lebih tua dari Anda. Semenjak kapan nih Yuda berusaha di sini, membuat kebun organik di sini? Udah berapa tahun ini kira? Oke. Di sini kita mulai dari 2017 Pak. Pertama untuk survei atau kegiatan lahan di sini. Di sini lahan dulu bekas PT Karatau Lima Sejati. 2018 kita mulai aktif dalam kegiatan mengolah lahan di sini. Jadi mulainya 2018? Ya, eksekusi real 2018, fisik. Berarti sudah hampir 5 tahun ya? Alhamdulillah. Nah, hampir 5 tahun. Kalau saya boleh tahu, berapa luas mengawal ini? Luas Pak. Berapa memulainya? Luas paling sekitar pertama kali sekitar 1000 sampai 2000 meter persegi. Berarti memulainya hanya dari 1000 sampai 2000 meter. Ya, betul. Mulai melakukan kegiatan, kemudian nambah terus, ya, nambah terus. Sekarang udah berapa luasnya? Kalau di lahan Yuda sendiri kelola, yang Pak, kita sendiri kelola, yang kita miliki. Kita miliki mungkin sekitar 4,8 hektar Pak. 4,8 hektar. Ini seorang petani muda sudah punya lahan, mengelola lahan 4,8 hektar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ini anak muda ini. Mudah-mudahan banyak sekali petani muda, petani milenial bisa melihat hari ini. Kemudian makan bisa berkembang begitu, tentu tidak jadi langsung 4,8 hektar. Mulai dari 2. Betul. Bertahap terus. Selama 5 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, apa saja komoditi yang Yuda kelola di seluas 4 hektar lebih ini? Apa saja begitu? Sebenarnya ada 4 komoditi Pak. Pertama ada hortikultura, sayur-sayuran. Ada tanaman perkebunan kayak teh dan kopi. Habis itu tanaman atsiri kita atau tanaman penyegar ya. Tanaman minyak asiri. Ya. Yang kedua tanaman pangan. Memang kita tanam pangan ini hanya sekali setahun. Contohnya ada ubi, ada seperti itu kita tanam. Nah, sebagai selingan lah ya. Selingan. Oke. Tapi saya juga melihat ada apa? Galo-galo. Itu masuk dikelola juga. Itu Pak. Itu pendapatan yang sangat menguntungkan Pak. Galo-galo ya. Galo-galo. Ya, membantu terhadap penyerbukan tanaman-tanaman yang butuh pembuahan atau pembungaan ya. Jadi dia membentuk penyerbukan sekaligus menghadiahi kita madu. Iya Pak. Ada berapa stup saya lihat Pak? Agak banyak juga kelihatan. Ada Pak. Kalau di sini ada sekitar 6 stup. 6 stup, alhamdulillah. Berarti tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga sudah bisa untuk kita juga. Alhamdulillah. Bisa untuk dijual Pak. Okay. Lumayan Pak. Ya, karena kita sudah ngomong jual menjual, apa saja yang keluar dari sini? Apa saja yang harus dijual? Artinya di tanam sini sudah dijual semua? Sudah semua Pak. Kalau saya boleh tahu, ini bukan boleh tahu ya? Iya Pak. Berapa
omset tahunannya ini? Berapa uang yang didapat dari tempat ini setahun? Kira. Kalau kita di pertanian... Itu kan dibukukan toh? Ini kan usaha. Iya Pak. Ada pembukuan tahunannya. Nah, setahunnya berapa ini? Kalau setahun sekarang kalau di akhir Oktober kemarin angkanya sudah lebih 180-an mendekati 190-an Pak. Yang kita kelola dari penjualan Oktober Pak. Berarti sampai Desember nanti bisa 200 ya? Mungkin lebih. Insya Allah lebih Pak. Insya Allah lebih. Jadi sudah 200 juta per tahun bisa uang ini dapat dari sini. Kalau modalnya tidak banyak ini, ya, karena yang organik ini kan semua serba sendiri, pupuk sendiri, Pak. pupuk kandang. Ya, kita ada pabrik pupuk sendiri Pak. Kompos kita bikin. Ya. Itu yang kita adakan di sini. Ada ternak yang sekarang kita ada pupuknya fast release, ada slow release. Ada untuk yang fast release kita pakai kambing. Nanti kita tampung urin sama fesesnya yang padat. Yang untuk besarnya yang slow release kita pakai sapi kita. Oke. Tentu kompos lain kan masuk juga. Masuk Pak. Masuk seluruhnya. Oke. Tapi apapun alasannya uang keluaran itu pasti ada. Oh pasti Pak. Kira-kira berapa uang keluar setahun itu? Kalau uang keluar setahun, karena kita ada buku toh. Ya, berapa Pak. setahunnya itu? Rata-rata range-nya kalau dia tiap tahun makin turun, Pak. Ya berapa? Yang tahun terakhir lah. Saya tidak bertanya modal tetap kok. Iya. Kalau setiap tahun rata-rata angkanya sekitar dari 60 sampai 80 jutaan setahun. Oh itu tenaga kerja dan listrik, segala macam lah ya? Iya Pak. Oke. 60 juta. Oke. Berarti sekitar 150 juta per tahun. Udah menghasilkan tempat ini ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kita kan udah sertifikat ini organiknya. Alhamdulillah Pak. Oke. Yang terluas apa ini kopi? Yang terluas kalau yang di lokasi yang satu... Enggak, yang kita kelola. Kopi Pak. Kopi. Paling luas kopi. Berapa kopi kita? Kopi 3 hektar lebih Pak. Kopi ini baru belajar berbuah atau sudah berbuah bagus? Baru buah pertama 2? Ada yang ditanamnya karena tidak serentak di 4,8 ini dia bagi-bagi Pak. Ada tanamnya, ada yang tanam dari 2021, ada yang 2020 kita tanam. Jadi buahnya belum merata. Berarti beberapa tahun lagi baru berbuah optimal ya? Baru berbuah optimal. Oke. Jadi ini kan pendapatan awal ini. Pendapatan awal. Yang terluas itu dikelola Mang Kopi. Mudah-mudahan lah nanti tentu yang namanya kopi organik harganya lebih mahal. Insya Allah. Apalagi ada teh organik juga. Iya Pak. Ada minyak asiri yang jualnya per cc kabarnya ya? Ya kita jual atau per milimeter ya? Kalau sekarang kita bisa pakai retailnya per mili Pak. Per mili ya? Per mili. Hanya bervariatif kan. Memang kita bersinergi dengan pihak-pihak Tapi pemerintah. yang menghasilkan minyak sendirinya kita sendiri? Kita sendiri Pak. Tanam sendiri sampai diproses? Ekstraksi sendiri, destilasi sendiri. Habis itu kita coba aging sendiri, nanti kita bisa jual. Packaging sendiri? Packaging sementara masih sendiri Pak. Kalau gitu untuk kita aja buang semua itu ya? Sejauh ini ya Pak, alhamdulillah. Karena atsiri ini sebenarnya nggak sengaja Pak. Tidak sengaja atsiri ini dulunya hanya sebagai tanaman penolak serangga atau hama. Ya. Jadi ternyata serangga tadi atau OPT yang lebih dikenal, dia tidak hanya tidak menyukai tanaman-tanaman yang beraroma kuat sama warna-warna tadi. Jadi kita tanam ternyata setelah ikut-ikut pameran, pemasaran kan, marketingnya, tanaman ini wah jauh menghasilkan cuannya. Ya alhamdulillah lah. Yang memang tidak direncanakan dari awal, akhirnya terbuka peluang minyak asiri ternyata memberi keuntungan prospek yang bagus ke depan. Betul, alhamdulillah. Jauh dulu kan diawali dengan sayuran. Betul. Cabai rawit Pak pertama kali. Jadi sayuran tetap dipertahankan, walaupun tidak menjadi utama gitu ya? Semuanya utama Pak. Semuanya utama, alhamdulillah. Kalau tidak marah orang nanti Pak.
Tapi pendapatan terbesarnya dari kalau kopi, sekarang dan dari perkebunan sama atsiri, Pak. Karena dia nilai tukarnya atau nilai jualnya lebih cenderung stabil, tidak terlalu fluktuatif, dan pasarnya begitu besar peluangnya. Oke, saya mendengar juga tempat ini juga bersedia menerima orang magang, tempat anak-anak belajar, ya, maupun dari perguruan tinggi. Kira-kira ke depan tempat ini bersedia tidak menerima kelompok tani magang di sini atau para petani magang di sini? Cocok tuh, Pak. Tempat ini baru mempunyai sertifikat kompetensi untuk P4S kita. Sudah ada sertifikasinya dan dari bulan Maret kemarin keluar, dan tahun ini aja untuk anak-anak yang orang-orang magang khususnya untuk sekolah atau kampus itu ada sudah lebih sekitar 90 orang. Kalau untuk orang edufarmnya di sini, Pak, mungkin per November ini udah 900 lebih, Pak. Orang berkunjung ke sini untuk belajar, ada one day trip, ada half day trip, mereka kunjung ke sini. Artinya sudah menjadi pusat satu lagi peluang ini adalah agrowisata. Insya Allah. Itu belum jadi uang kan? Belum, Pak. Belum optimal. Ya. Ya, sekarang tinggal menjadikan itu aja uang. Ya, insya Allah. Kalau orang belajar, petani belajar, ya sudah tidak usah pungut uang. Tapi orang-orang pergi wisata ke sini, itu jadikan agrowisata. Ya. Jadi terbuka lebar peluangnya ke depan juga untuk agrowisata. Insya Allah. Mudah-mudahan lah ke depan menjadi daya tarik sendiri untuk pengembang pertanian di Sumatera Barat. Insya Allah, Pak. Ya, mudah-mudahan petani milenial yang ada di Sumatera Barat bisa tertarik juga untuk ini, sehingga daerah Sumatera Barat ini yang begitu luas, yang belum termanfaatkan, bisa dimanfaatkan oleh kaum milenial. Insya Allah. Oke, Yud, terima kasih, Yud. Sip, Pak. Ya, semoga sukses selalu. Ini, ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.